Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman peserta diskusi Parwa Institute. Kembali lagi kita dalam forum biotik, bioskopolitik yang pada malam hari ini kita akan berbicara mengenai menakar tingkat kepatuhan partai politik dalam Pilkada tahun 2020. Dan pada malam hari ini akan ada 3 narasumber yang kami hadirkan untuk membahas terkait dengan tingkat kepatuhan partai politik dalam Pilkada tahun 2020. Sudah bergabung di room Zoom diskusi pada malam hari ini ada Profesor Dr. Teguh Prasetyo. Selamat malam, Bang Teguh. Baik, selamat malam. Selamat malam. Iya, sambil kita menunggu pemateri lainnya, ada Bang Rahmat Bagja dan juga ada Bang Muslimin Tanja yang juga akan menyampaikan atau membahas terkait dengan tingkat kepatuhan partai politik dalam Pilkada di tahun 2020. Untuk mengawali diskusi pada malam hari ini, menjelang pelaksanaan Pilkada di tahun 2020, beragam dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan terus menjadi sorotan masyarakat. Per Juli tahun 2020, Bawaslu mencatat adanya dugaan pelanggaran pilkada hingga mencapai 752 kasus. Nah, salah satu yang menjadi sorotan adalah pelanggaran dalam pelaksanaan protokol kesehatan tentunya. Setidaknya Bawaslu telah mencatat terdapat pelanggaran sebanyak 397 dan juga 33 kegiatan kampanye yang berhasil dibubarkan. Malam hari ini kita akan berbincang atau membahas sejauh mana tingkat kepatuhan partai politik dalam Pilkada tahun 2020. Bang Teguh, pada malam hari ini mungkin sebagai atau selaku Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu di tahun 2020 ini, bagaimana Bang Teguh melihat tingkat kepatuhan partai politik dalam pelaksanaan Pilkada di tahun 2020? Baik, Saudara Moderator, tadi dikemukakan bagaimana tingkat kepatuhan partai politik. Kalau KOR di KPP itu penyelenggara pemilu ya, sehingga kalau masalah partai politik tentu di luar daripada pencermatan kami atau penanganan daripada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi yang menjadi adresat dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah penyelenggara pemilu, jajaran KPU maupun jajaran Bawaslu, ya tingkat pusat maupun sampai tingkat daerah di situ itu. Oleh sebab itu dalam kaitannya dengan pilkada yang sebentar lagi akan dilaksanakan dalam hitungan hari lagi ya, karena nggak lama lagi tanggal 9 ini ya. Saya baru selesai. Iya, saya baru selesai di sini di Maluku, semua ketua Bawaslu dan jajarannya dan ketua KPU Maluku, Provinsi Maluku baru saya berdiskusi tentang bagaimana saudara dalam melaksanakan pilkada dalam posisi yang tidak seperti biasanya ya, kalau dalam masa-masa konvensional biasa. Tapi ini dalam situasi yang sulit karena adanya pandemi COVID seperti itu. Oleh sebab itu, tadi saya baru berpesan pada para penyelenggara pemilu, jajaran KPU Bawaslu se-Provinsi Maluku yang ada di Ambon ini, bahwa dalam melaksanakan ini saudara harus hati-hati. Ya, jangan sampai menurun kualitas daripada demokrasi, yaitu partisipasi masyarakat, maupun juga penyelenggara pemilu ya. Oleh sebab itu, para penyelenggara pemilu harus berpegang pada prinsip-prinsip etika. Prinsip-prinsip etika itu mana yang patut maupun yang tidak patut ya. Sehingga dalam pelaksanaan pilkada ini kepercayaan daripada penyelenggara pemilu ini yang harus dijaga. Ya, oleh sebab itu saya share tadi PPT saya, PowerPoint saya, yaitu saya kembangkan suatu pikiran bagi penyelenggara pemilu, yaitu pijakan daripada nilai-nilai moralitas ya, pijakan ya, baik kalau itu di-share bagus sekali kalau di-share ini ya, supaya kita bisa runtut ya, pijakan daripada NEK bisa pijakan nilai moralitas ya, silakan bisa diinganu lagi ya.
baik orientasi penegakan kode etik di masa sulit ya. Ini beberapa karya yang telah ini. Nah, ini orientasi pikiran saya. Jadi saya memberikan presentase dalam berbagai kesempatan ini saya dukung dengan karya ya. Karya saya buku-buku tentang kepemilian Anda bisa lihat ini dari filsafat pemilu, pemilu bermartabat, orientasi penegakan etik dan keadilan bermartabat ini yang mewarnai ini. Jadi kalau saudara searching di internet, misalnya di Google itu diketik pilkada bermartabat itu dari Sabang sampai Merauke sudah ada kerinduan bagaimana mewujudkan pilkada bermartabat. Ya, pilkada bermartabat itu dalam takaran bagaimana memberikan penghargaan bagi hak-hak seseorang, bagi kemurnian suara, bagi kinerja, bagi profesional ya. Jadi tidak hanya cukup integritas, sikap mandiri dan jujur, tapi lebih pada nilai memberi penghargaan terhadap kejujuran ya, yaitu keefektifan, kepentingan umum, dan itulah menjadi pijakan daripada yang kita laksanakan. Next. Silakan kalau kita lihat jajaran penyelenggara pemilu sebagaimana kita ketahui ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, masing. Terus next. Ya, kalau kita perhatikan ya, penyelenggara pemilu itu timbul karena adanya kepercayaan ya, adanya kepercayaan daripada rakyat, publik terhadap pelaksanaan pemilu. Oleh sebab itu kalau kita lihat ya, etika itu yaitu asas moral, etika dan filosofi yang menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilu. Oleh sebab itu karena sebagai asas moral, berarti tuntunan-tuntunan dari dalam hati penyelenggara pemilu, mana yang patut, mana yang tidak, dan dia harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, nilai hak seseorang. Maka itu yang saya kenalkan dengan istilahnya bermartabat itu ya. Oleh sebab itu sebagai landasan tentunya etika, yaitu di samping adanya sumpah, janji, kemudian asas pemilu dan prinsip-prinsip pemilu yang harus dipegang teguh dengan etika itu. Oleh sebab itu di situ ya bisa terjadi penghormatan, kemandirian atau kredibilitas daripada para penyelenggara pemilu ya. Ada beberapa item yang perlu kita lakukan, yaitu sebagai penyelenggara pemilu pada saat kita menyatakan diri ikut dalam konteks mengabdikan diri bagi penyelenggara pemilu, kita harus bisa menggadekan atau menahan sementara kebebasan individual kita yang dijamin oleh konstitusi, hak individu kita, dengan mewujudkan prinsip itu yang kita dulukan, yaitu prinsip tidak memihak ya. Kemudian kita mandiri, jujur, adil, berkeadilan hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, efektif, efisien, dan sebagainya. Ya, ini adalah prinsip yang menjadi core bagi penyelenggara pemilu yang didasarkan dari Undang-Undang Pemilu. Tentunya Undang-Undang Pemilu itu disusun dari pandangan nilai filsafat. Setelah mempelajari keberlakuan pemilu dulu dilaksanakan oleh Lembaga Pemilihan Umum LPU yang merupakan bagian dari Kemendagri. Sekarang setelah Orde Baru jatuh, jangan seperti itu. Lembaga kepemilihan harus integritas, harus mandiri, jujur, tidak memihak. Nah, setelah berjalan 5 kali pemilu ini perlu ditingkatkan nilainya, yaitu bermartabat. Ya, oleh sebab itu karena DKPP diberi kepercayaan dari undang-undang untuk menjaga supaya penyelenggara pemilu ini ya sebagai penyelenggara yang bisa dipercaya ya, karena diperlukan trust kan, maka DKPP diberi kewenangan undang-undang untuk mengawal ya, kemudian memberi punishment kalau atau edukasi khususnya bagi penyelenggaranya pemilu apabila terjadi dugaan penyelenggaraan pemilu ya, seperti itu.
Ya, dalam melaksanakan tugasnya tentu DKPP sangat peduli ya terhadap hak-hak masyarakat maupun pasangan calon maupun partai politik maupun para penyelenggara pemilu yang merasa kepentingannya dilanggar, hak-haknya dirugikan. Oleh sebab itu mereka diberi ruang untuk mengadu ke DKPP ya, mengadu ke DKPP. Ya, pengaduan DKPP bisa dilakukan secara online atau bisa juga melalui kelembagaan Bawaslu. Ya, nanti akan diteruskan ke DKPP ya. Tentu karena merupakan aduan terhadap perbuatan pelanggaran etik, yaitu perlu adanya siapa yang diadukan, jelas siapa, bagaimana dia melakukan perbuatan-perbuatan itu, kemudian ya bagaimana alat buktinya dan seterusnya ya, harus ada urean-urean ya sebelum nanti dilakukan persidangan ya, diperiksa dulu bagaimana kecukupan berkas formalnya maupun berkas materialnya dan sebagainya ya, dengan berbagai kondisi yang telah dilakukan verifikasi itu, maka dilakukannya persidangan ya, persidangan. Kalau kita perhatikan sanksi-sanksi sudah bisa berupa teguran, bisa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap atau diturunkan dari jabatannya dan ya dari jabatannya ya sebagai ketua atau kordip atau ketua divisi dan sebagainya. Ya itu saya kemukakan juga beberapa data pada tahapan pilkada ini ya, data pengaduan berdasarkan tahap pilkada, yaitu ada rekrutmen, ada non dan seterusnya ini ya. Ini saya cantumkan beberapa data yang berkaitan dengan pilkada. Tetapi yang lebih penting menurut saya dalam kegiatan DKPP khususnya untuk mengawal penegakan etik atau edukasi bagi penyelenggara pemilu dalam menghadapi pilkada tanggal 9 Desember ini ya, di samping melakukan kegiatan pengawalan dalam bentuk melakukan edukasi maupun memberi sanksi etik, tetapi DKPP memandang lebih perlu yaitu mulai menanamkan nilai-nilai moralitas atau nilai-nilai pijakan untuk dijadikan dasar ya, di dasar penyelenggara pemilu bisa bekerja ya, bisa bekerja dengan baik ya, bisa mempunyai pijakan yang kuat ya, supaya dia bisa memegang prinsip itu. Dan pijakan-pijakan itulah yang saya kemukakan dalam konteks pemikiran saya, yaitu filsafat pemilu. Jadi untuk membangun kepemiluan ke depan, membangun demokrasi, ya saya berpikir bahwa dalam kontestasi ini kan mesti terjadi situasi yang anomali, situasi yang sering tidak selalu normal ya, mesti situasi macam-macam lah bagaimana kondisinya untuk menjadi menang dalam satu kontestasi ini ya. Apalagi demokrasi kita kan one man one vote, nah, rentan terhadap berbagai ya cara ya, yaitu capital, biaya mahal, kemudian money politik atau ujar kebencian atau isu-isu sara yang dikemukakan. Dan tentu dalam mengatasi hal ini ya perlu mulai sekarang dibangun pijakan filsafat supaya mereka para penyelenggara pemilu tidak gampang tergoda dengan berbagai macam godaan yang dilakukan oleh para kontestan atau tim pendukung lainnya seperti itu. Ini menurut saya hal yang penting dan urgen ya. Ini tadi saya sampaikan di jajaran KPU dan Bawaslu di Maluku. Saya kira itu Saudara Anggina Abdini ya, sebagai pemandu. Ini posisinya di mana? Di Jakarta atau di mana, Saudara? Iya, saya sendiri di Jakarta, Bang, sekarang. Kalau di Jakarta masih jam 9, mungkin perbedaan waktu yang cukup. Kalau mendengar suara saya udah sayup-sayup, udah ngantuk berarti. Iya, benar. Iya, terima kasih. Iya, baik Bang Teguh, mungkin karena kita hari ini mencoba untuk berbicara mengenai bagaimana tingkat kepatuhan parpol dalam pelaksanaan pilkada di tahun 2020. Mengingat
makna bahwa adanya pemilu yang bermartabat. Menurut dari kacamata Bang Teguh secara pribadi, bagaimana pelaksanaan sejauh ini? Apakah sudah ada dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik dalam pelaksanaan pilkada tahun 2020? Kira-kira itu seperti apa, Bang Teguh? Baik, terima kasih Mbak. Tadi saya katakan bahwa yang menjadi adresat ruang DKPP itu penyelenggara pemilu. Sementara ini dibatasi penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu sejajarannya wilayah Indonesia ya. Jadi ruang lingkup dari partai politik tentu saya nggak bisa memberi analisa karena memang itu bukan cakupan daripada DKPP. Tapi kalau berbicara tentang bagaimana pelaksanaan kode etik bagi penyelenggara pemilu lah inilah core saya dari DKPP gitu Mbak. Ya, baik Bang Teguh, mungkin nanti masih bisa bergabung bersama kami di ruang diskusi ini. Sebelumnya kami ingin juga menyapa sudah ada 2 pemateri yang sudah gabung dalam ruang diskusi kita pada malam hari ini. Selamat malam, ada Bang Rahmat Bagja sudah hadir juga pada malam hari ini. Selamat malam Bang Rahmat. Malam Mbak Agnia, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Bang. Malam ini juga sudah hadir Direktur Eksekutif dari Puspol Indonesia. Selamat malam Bang Muslimin Tanja. Malam terus ya. Iya, Bang Muslimin. Pak Teguh, Pak Rahmat Bagja. Selamat malam, selamat malam. Ya, jadi posisinya sudah lengkap, sudah ada dari Bawaslu, ada juga dari DKPP, dan juga ada dari Direktur Eksekutif dari Puspol Indonesia. Sebelumnya kami dari teman-teman Parwa juga turut mengundang dari KPU, tapi kebetulan pada malam hari ini berhalangan untuk bisa hadir untuk diskusi kita pada malam hari ini. Tapi semoga malam hari ini kita bisa mendapatkan substansi dari apa yang ingin kita bahas pada malam hari ini. Dari Bang Teguh, saya ingin geser dulu ke Bang Rahmat selaku dari Bawaslu, mengingat menjelang pelaksanaan pilkada ini tinggal beberapa hari lagi, Bang Rahmat, kira-kira melihat bagaimana tingkat kepatuhan partai politik dalam pelaksanaan pilkada, menurutnya Bang Rahmat sudah sejauh apa kira-kira upaya yang kemudian dilakukan oleh Bawaslu juga terkait dalam memberikan sanksi atau efek jera terhadap peserta, tim, paslon, dan lain sebagainya. Bang Rahmat. Terima kasih Mbak Ania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Ini ada senior saya, Prof. Teguh yang mulia. Selamat malam, Prof. Semoga sehat selalu. Sudah jarang jumpa lagi dengan Prof. Biasanya beliau selalu di atas kami, lantai 5 yang... Iya. Saya di Ambon. Oh, ya, Prof. Wah, ini udah jam 10:30 12 malam mau lagi nih. Iya, Bro. Iya. Saya juga di Ciamis ini naik turun jaringannya. Oke. Ini agak sulit karena daerahnya agak rural gitu. Jadi, dan juga Bang Muslimin dan juga teman-teman yang hadir sekalian. Tadi menjawab Mbak Nia, mohon maaf nanti presentasi saya akan kirimkan belakangan karena Anda susah untuk ada terima data di sini. Baik, Bang. Teman-teman, sampai ini 50 hari terakhir, sekarang memasuki 60 hari terakhir, nanti ke depan Desember itu 70 hari, karena 71 hari penyelenggaraan kampanye. Jadi semakin mendekati hari pemungutan suara. Mbak Ahnia dan teman-teman, pilkada ini selesai di tahun 2021. Kemungkinan antara Januari, Februari itu selesai dengan pelantikan. Karena tahapan pilkada itu berhenti pada saat pelantikan selesai. Ya. Sampai sekarang, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi masih banyak, sekitar 390-an. Ya. Ini bertahan, naik sedikit ya dari 40 hari terakhir. Untuk 50 hari terakhir ini. Jadi ada kenaikan pertemuan terbatas ya, pertemuan terbatas
pelanggaran pertemuan terbatas itu misalnya melebihi 50 orang, kemudian tidak memakai masker, kemudian protokol jarak, protokol COVID-19 mengenai jarak itu tidak dipatuhi. Nah, itulah yang terjadi pada saat kampanye di 50 hari terakhir ini. Awalnya awal 10 hari pertama itu masih sekitar 200-an, kemudian 10 hari kedua juga demikian, 30 hari terakhir itu menurun, lebih menurun lagi, tapi tiba-tiba di 40 hari terakhir itu naik. Ini menarik ini. Kenapa? Karena kampanye itu sudah semakin mendekati ke titik terakhir. Jadi sepertinya ada keinginan teman-teman parpol dan pasangan calon untuk kemudian mengejar ketertinggalan ya dalam berkampanye, khususnya pertemuan terbatas. Jadi tidak ada rapat umum, tidak ada pawai. Kalau terjadi seperti itu, insya Allah akan dibubarkan oleh Bawaslu. Nah, permasalahan yang terjadi adalah bagaimana parpol. Parpol ini kan sejatinya mendukung salah satu pasangan calon, ya. Dia tidak melalui jalur perseorangan, tapi dia jalur partai politik, sehingga kemudian adakah korelasi kepatuhan teman-teman pasangan calon dengan kepatuhan partai politik? Ya, ada korelasinya. Sehingga dapat kita simpulkan dalam kesimpulan yang belum final ya. Hipotesis kita mengatakan bahwa ketidakpatuhan ini ya salah satunya adalah karena menjelang akhir masa kampanye dan juga kemungkinan ada euforia menganggap bahwa pandemi COVID ini hampir selesai. Padahal kan tidak. Nah, inilah yang terus kita sampaikan kepada teman-teman pasangan calon dan timnya. Timnya ini banyak berlatar belakang parpol ya. Untuk hati-hati karena pandemi ini belum selesai. Nah, juga perlu kerjasama dengan pemerintah daerah dan teman-teman kepolisian untuk kemudian secara terus-menerus simultan melakukan sosialisasi kepada teman-teman pasangan calon dan juga tim kampanye. Kemudian yang menarik adalah penyebaran bahan kampanye. Ini sudah mulai ada kampanye door to door. Tidak ada memang aturannya, ya, tapi door to door boleh atau tidak boleh untuk penyebaran bahan kampanye. Nah, tapi dengan syarat bahwa tetap dengan protokol COVID-19. Nah, yang menarik adalah kita menganjurkan untuk melakukan webinar seperti ini ataupun kampanye daring. Tapi itu tidak dilakukan dengan baik. Bahkan cenderung angkanya menurun atau stabil ya. Hanya 20 dari berbanding dengan pertemuan terbatas yang sudah 300-an pelanggaran. Sampai ratusan ya kalau pelanggaran. Kalau pertemuan terbatas, pertemuan terbatas itu ratusan bahkan ribuan. Tapi kalau kampanye daring itu hanya 20-30 kegiatan. Iya, Bang Rahmat. Halo Bang Rahmat. Masih bisa tersambung bersama kami, Bang? Iya, Bang Rahmat. Masih bisa bergabung, masih bisa tersambung bersama kami, Bang Rahmat? Iya, mungkin karena juga permasalahan sinyal yang tadi disampaikan oleh Bang Rahmat, mungkin kita sambil menunggu Bang Rahmat bisa bergabung lagi bersama kami, kita bisa ngobrol terlebih dahulu bersama Bang Muslimin, selaku Direktur Eksekutif dari Puspol Indonesia. Halo, selamat malam Bang Muslimin. Kembali lagi saya menyapa Bang Muslimin. Tadi kita sudah mendengarkan sedikit pembukaan atau pembahasan kita pada malam hari ini terkait dengan bagaimana tingkat kepatuhan. Oh ya, ya, Bang Rahmat sudah bisa bergabung lagi bersama kami, Bang Rahmat.
Halo Bang Rahmat. Bang Rahmat. Iya, salah satu mungkin kendala ketika kita hari ini menggunakan wadah atau media Zoom meeting, mungkin kita akan sedikit terganggu oleh jaringan, tapi semoga ini bisa tetap berjalan untuk kelancaran dari diskusi yang kami selenggarakan pada malam hari ini. Sambil menunggu Bang Rahmat masih bisa bergabung bersama kami. Ya, sepertinya Bang Rahmat keluar lagi, mungkin karena gangguan sinyal. Kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Bang Muslimin. Bang Muslimin, bisa bergabung? Ya, halo Mbak Agni. Suara saya kedengaran ya? Iya, kedengaran Bang. Tadi kita sudah sedikit mengulas atau membahas terkait bagaimana kemudian kita melihat ke tingkat kepatuhan partai politik dalam pelaksanaan pilkada di tahun 2020. Bagaimana pandangan Puspol Indonesia tersendiri Bang terkait dengan adanya pelanggaran-pelanggaran atau ketidakpatuhan para peserta pemilu? Apakah kira-kira dari Bang Muslimin sendiri paslon ataupun partai politik ini hanya mengedepankan kepentingan kemenangan dan juga elektabilitas yang tinggi dengan menyampingkan peraturan-peraturan yang ada? Kira-kira dari Bang Muslimin sendiri bagaimana Bang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih pada Mbak Moderator ya, Mbak Agnia ya, atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga tentunya saya ucapkan kepada Party Watch Institute ya, yang sudah mengundang saya dan menyelenggarakan diskusi webinar ini. Tentunya semoga ya apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa juga memberikan pencerahan lah baik peserta mungkin secara umum kepada paslon maupun partai politik. Bang Muslimin, ya? Mohon maaf sebelumnya saya potong, mungkin bisa dikeraskan untuk volumenya Bang, karena kami agak kurang mendengar dengan jelas yang disampaikan oleh Bang Muslimin. Ya, loh. Iya, sudah terdengar jelas Bang. Iya. Oh ya. Baik Mbak Agni, terima kasih. Pada diskusi kita malam ini menakar ya tingkat kepatuhan parpol dalam Pilkada 2020 yang ya sayangnya pada kesempatan malam hari ini tidak ada pembicara dari paslon atau partai politik ya, mungkin lebih menarik. Tetapi saya kira itu tidak mengurangi lah kualitas diskusi kita pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan perbincangan kita malam hari ini juga menginspirasi semua bahwa dalam pilkada yang kita lakukan di tengah pandemi ini memang kita khawatirkan kemudian menghasilkan menghasilkan pemilu yang kurang berkualitas. Itu yang selalu kita khawatirkan, bahwa batasan pilkada serentak yang sudah dilakukan bahkan sudah menjelang pemilihan ya, tinggal sekitar mungkin tidak nyampe 3 minggu lagi, ternyata apa yang disampaikan tadi dari Bang Rahmat Bagja juga, Mbak Teguh, bahwa masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh paslon. Jadi mungkin dalam konteks ini bahwa kalau dari sisi pelanggaran tentunya yang kena adalah paslonnya, bukan partai pengusung. Karena memang peserta dalam konteks pilkada adalah calon. Jadi lebih banyak bagaimana calon kemudian mematuhi protokol-protokol kesehatan yang mestinya dilakukan. Kemudian yang kedua, bahwa
tentunya kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 tak hanya mengancam kesehatan masyarakat banyak tentunya, tetapi juga berpotensi kalau dalam konteks pilkada adalah membahayakan demokrasi karena kebijakan luar biasa yang diambil oleh pemerintah dalam krisis yang justru bisa melanggar norma-norma demokrasi itu sendiri. Jadi dalam kondisi normal misalnya kita terbiasa melakukan pilkada dengan demokrasi yang termobilisasi, kampanye yang bersifatnya kerumunan dan lain-lain. Tetapi dalam konteks saat ini, di tengah pandemi ini yang tidak mungkin dilakukan atau tidak diperbolehkan. Tapi problemnya, saya lihat belakangan lah kalau kita lihat rata-rata calon itu belum siap saya kira mengikuti pilkada dengan menerapkan katakanlah protokol kesehatan karena banyaknya pelanggaran yang sudah dilakukan itu yang pertama. Yang kedua, kita belum siap dengan mengoptimalkan katakanlah medium-medium lain selain kampanye tatap muka, katakanlah melalui misalnya tadi webinar atau kampanye virtual dan lain-lain. Ya ini tidak hanya problem kebiasaan partai politik atau politisi yang belum siap dengan hal ini karena memang ini baru dan tiba-tiba kita hadapi, tetapi juga problem tentunya di daerah bahwa tidak semua juga publik itu bisa mengikuti atau mengakses kampanye-kampanye yang dilakukan secara virtual. Misalnya berapa banyak sebenarnya daerah yang pilkada yang katakanlah akses internetnya itu memadai. Jadi di satu sisi calon belum siap untuk melakukan kampanye-kampanye virtual, di satu sisi yang lain sebenarnya publik atau konstituen atau masyarakat pemilih sendiri juga belum siap baik secara kebiasaan maupun dengan infrastruktur. Dan bahkan debat-debat misalnya yang disiarkan langsung oleh TV-TV lokal dalam survei yang kami lakukan di beberapa pilkada misalnya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mengikuti debat misalnya yang sudah dilakukan secara bisa disaksikan live misalnya di TV-TV lokal itu pun partisipasinya sangat rendah. Artinya partisipasi publik untuk kemudian menonton, menyaksikan bagaimana visi misi kandidat, adu gagasan antara satu kandidat dengan kandidat lain, itu ternyata juga rendah partisipasi publiknya. Nah, sehingga tidak ada pilihan lain, apalagi menjelang pemilihan, apa yang disampaikan oleh Bang Bagja tadi, saya sepakat bahwa tidak ada pilihan lain kemudian calon maupun partai politik dalam konteks sebagai pengusung melakukan kampanye yang sifatnya bertatap muka, mengumpulkan massa mungkin walaupun dibatasi 50, tetapi pembatasan terutama protokol kesehatan misalnya tidak pakai masker, masih tidak berjarak, bahkan walaupun hanya 50 tapi tetap ada kerumunan, apalagi kalau sudah selfie dan sebagainya, itu juga tidak diindahkan oleh para paslon. Sehingga saya kira pelanggaran-pelanggaran yang masuk di Bawaslu akan banyak terkait dengan pelanggaran soal protokol kesehatan. Bahkan beberapa candaan-candaan teman-teman itu di bawah misalnya bahwa Bawaslu, Panwas di kecamatan dan lain-lain sebenarnya banyak sekali menemukan pelanggaran-pelanggaran dan mereka seolah-olah menjadi satgas COVID karena pelanggaran yang selalu diintai oleh yang selalu dilihat atau yang selalu ditegur lebih pada pelanggaran-pelanggaran aturan-aturan protokol kesehatan, bukan pelanggaran-pelanggaran pemilu seperti biasanya atau pelanggaran-pelanggaran
katakanlah kampanye. Nah, jadi lebih pada memang pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan. Nah, sehingga kemudian dalam konteks lain bahwa pilkada yang kita dilakukan dalam pandemi ini juga bisa menimbulkan tidak hanya secara pelanggaran protokol tapi pelanggaran-pelanggaran yang lain. Ya, katakanlah misalnya yang kita khawatirkan dalam konteks ini adalah partisipasi dan legitimasi politik. Dan partisipasi politik ini lebih pada kekhawatiran publik akan akan tingginya misalnya angka COVID misalnya atau positif, itu pertama, atau ketakutan masyarakat akan tertularnya COVID-19 dan seterusnya. Tetapi di satu sisi sebenarnya hal yang justru pelanggaran yang justru juga dikhawatirkan di tengah pandemi seperti ini adalah bagaimana praktik-praktik politik yang dilakukan oleh calon maupun pengusungnya partai politik itu justru melanggar nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Misalnya kalau kita bicara terkait dengan pemilih pilkada di tengah saat ini, yang paling kita khawatirkan misalnya akan tingginya money politik. Artinya pelanggaran itu tidak hanya pelanggaran etik saja, bukan hanya pelanggaran kecil atau ringan, tapi itu bisa menjadi pelanggaran berat. Dan kalau kita lihat dalam konteks saat ini di mana ada keterbatasan paslon untuk melakukan kampanye secara masif, maka memang keterlibatan partai politik dalam konteks saat ini itu sangat besar. Kalau biasanya pilkada-pilkada dilakukan dalam kondisi normal, figur itu sangat menentukan figur cukup menentukan siapa cukup berpengaruh terhadap pilihan publik. Tetapi dalam kondisi begini, di mana keterbatasan paslon untuk melakukan sosialisasi ke bawah yang terbatas, maka mesin politik parpol itu sangat berperan besar di saat pandemi ini, sehingga hal-hal yang kemudian yang dikhawatirkan juga akan terjadi adalah tadi pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya lebih besar, yaitu mobilisasi massa dengan melakukan money politik. Artinya tidak perlu kemudian banyak-banyak sosialisasi dilakukan di bawah, tapi bagaimana kemudian menggiring pemilih dengan pola-pola mengiming-imingkan sebuah hadiah misalnya, atau katakanlah pemberian uang tunai pada saat pelaksanaan pilkada atau pada saat menjelang pemilihan. Jadi hal-hal itu saya kira yang juga sangat berpotensi terjadi terhadap pilkada kita ke depan, dan ini tentunya akan menurunkan juga kualitas daripada pilkada itu sendiri. Jadi di satu sisi ada potensi penurunan partisipasi publik, apalagi kalau kemudian partai politik tidak punya peran secara maksimal dalam hal ini adalah bagaimana melakukan pendidikan-pendidikan politik ke bawah, bagaimana memberikan pencerahan-pencerahan politik di masyarakat, tetapi justru tadi mengiming-imingkan sesuatu kepada publik untuk melakukan atau menyoblos calon yang diusung oleh partai politik tersebut. Mungkin dalam konteks ini bahwa kalau kita bicara terkait dengan aturan misalnya juga, bahwa kita memang juga saya kira tidak terlalu siap melakukan pilkada dalam konteks pilkada di tengah pandemi. Misalnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh calon atau partai politik itu juga sifatnya hanya pelanggaran-pelanggaran teguran. Karena memang tidak ada aturan yang keras terhadap pelanggaran, terutama pelanggaran pembatasan protokol kesehatan. Misalnya ketika ada kerumunan, misalnya sanksi katakanlah didiskualifikasi atau sanksi
tidak boleh melakukan kampanye seminggu ke depan, atau sanksi apapun kalau misalnya calon atau paslon melakukan pelanggaran. Ini hanya sekedar teguran atau katakanlah ketika Bawaslu atau Panwas menemukan ada pelanggaran kampanye hanya sekedar dibubarkan. Tidak ada misalnya denda atau kemudian ketika melakukan pelanggaran katakanlah 2 hari atau 3 hari atau seminggu tidak boleh lagi berkampanye sementara. Jadi hukuman-hukuman yang bisa membuat jerah baik partai politik ataupun paslon. Tetapi kalau hanya sifatnya tadi teguran, membubarkan, mereka bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran berikutnya dan terbukti saat ini tadi laporan mungkin hampir ratusan lebih sudah pelanggaran yang dilakukan oleh oleh paslon atau partai politik. Mungkin sebagai pengantar itu sementara yang bisa saya sampaikan Mbak Agnia dalam kesempatan kali ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Muslimin. Bisa saya sedikit tarik garis besarnya bahwa sebenarnya peraturan yang ada hari ini masih belum atau bisa dikatakan masih kurang tegas dalam memberikan efek jerah begitu ya Bang terhadap pelaksanaan atau terhadap peserta pemilu kada tahun 2020. Bisa kita lihat bahwasanya sanksi atau hukuman yang diberikan hanya sejauh dibubarkan atau diingatkan berupa teguran dan lain sebagainya. Berbicara mengenai aturan atau hukum yang kemudian diberikan kepada peserta pemilu kada tahun 2020, mungkin kita bisa bergeser kembali ke Bang Rahmat karena tadi ada sedikit gangguan ketika menyampaikan materinya. Mungkin bisa disambung kembali Bang Rahmat. Ya Mbak, mohon maaf gangguan terus ini karena di daerah ini. Bang Rahmat, ini menarik karena tadi sedikit juga disampaikan oleh Bang Muslimin bahwa sebenarnya peraturan atau hukuman yang kemudian ada pada pemilu kada tahun 2020 ini masih disinyalir kurang tegas dalam memberikan hukuman. Nah, ini mungkin bisa disambung juga oleh Bang Rahmat terkait dengan apakah produk hukum atau sanksi yang kemudian diberikan kepada peserta pemilu itu masih belum masih belum cukup mempan isinya untuk memberikan efek jerah. Bang Rahmat. Oke, Mbak. Produk hukum yang sekarang menurut PKPU Tegal tahun 2020 ya bentuk sanksinya sepertinya dengan adanya instruksi Mendagri makin kelihatan ya ada keinginan untuk melakukan diskualifikasi dan lain. Tapi harus diingat diskualifikasi atau pembatalan calon itu harus melalui undang-undang. Ini perdebatan pada saat RDP antara Komisi 2 dengan KPU dan Bawaslu. Jika ingin memasukkan sebagai bentuk sanksi, maka harus diubah undang-undangnya. Kenapa? Karena pembatalan sanksinya sangat limitatif. Oleh sebab itu, sekarang tidak ada sanksi pembatalan. Sanksi yang diberikanlah tadi peringatan tertulis, kemudian pembubaran, dan kemudian pengurangan hari kampanye selama 3 hari. Dilakukan oleh Bawaslu agar para peserta patuh dan juga ada efek jerah. Nah, rupanya tadi Bang Muslimin ini kurang nih efek jerahnya. Oleh sebab itu inilah persoalan bersama antara KPU, Bawaslu, dan juga partai politik pengusung para calon. Karena yang akan terkena aturan ini satunya adalah pengusung atau juga pasangan calon yang ada. Oleh sebab itu, kalau menurut saya, kalau mau lebih keras lagi ya teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota dan Bawaslu Provinsi kemungkinan akan memberikan sanksi pengurangan masa kampanye. Pengurangan masa kampanye misalnya 3 hari. Masa kampanye tidak boleh iklan kampanye. Ini akan sangat merugikan pasangan calon. Nah, oleh sebab itu sudah pernah dilakukan Bang Rahmat? Ya? Belum. Sejauh ini apakah sanksi seperti itu sudah sering dilakukan? Sudah ada pengurangan masa kampanye, tapi masa kampanye pertemuan terbatas. Karena pelanggarannya dilakukan pada metode kampanye pertemuan terbatas. Baik. Jadi sanksi pengurangannya pada metode tersebut. Nah, kemudian bagaimana jika pertemuan terbatas sanksinya
bisa membatalkan atau mengurangi masa kampanye. Nah, ini mengurangi masa kampanye di iklan media. Apakah bisa? Ini pertanyaan tersendiri juga. Menurut saya sih ini harus dipikirkan secara matang-matang karena metode kampanye yang dihukum itu adalah metode kampanye, pengurangan masa kampanye ketika metode itu dilanggar. Jadi misalnya pertemuan terbatas, maka pengurangan durasi kampanye pertemuan terbatas. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian efek jera yang lain adalah pembubaran. Pembubaran ini, nah kan tetapi di beberapa daerah ada beberapa tempat kepolisian yang masih agak ragu-ragu untuk melakukan pembubaran. Ya harus dihimbau kembali oleh teman-teman Bawaslu dan juga KPU untuk penegakan aturan pembubaran kampanye, karena Bawaslu sampai sekarang agak sulit untuk membuatkan kampanye secara masif karena harus ada bantuan dari teman-teman kepolisian. Dan kemudian ketiga adalah ya kesadaran masing-masing pasangan calon. Ini harus disadarkan, teman-teman kan harus tahu bahwa banyak pasangan calon petahana. Dengan petahana ini, yang bersangkutan adalah dulunya adalah ketua Satgas COVID, penanggulangan COVID-19. Seharusnya dengan petahana dan timnya mereka tahu. Nah ini kan agak-agak apa ya, tidak linear jadinya. Ketika ketua Satgas malah dia melakukan pembiaran yang melanggar protokol COVID-19. Dan ini juga perlu menurut saya harus ada nanti setelah yang bersangkutan menjabat kembali, misalnya harus diingatkan kembali oleh Kemendagri agar melakukan protokol COVID-19 dengan baik. Jangan sampai nanti juga misalnya kalau ada pesta kemenangan, ada yang menang, itu juga kemudian dilakukan pawai. Padahal sudah tidak diperkenankan adanya pawai, adanya pengumpulan massa dan lain-lain. Nah ini juga patut kemudian dipertimbangkan agar para petahana juga diingatkan kembali sebagai ketua Satgas COVID-19. Nah kemudian yang kedua adalah sampai sekarang insya Allah di beberapa daerah memang ada terjadi pelanggaran, misalnya masa kampanye ini yang melebihi dari 50 bahkan sampai 100 orang itu kadang-kadang diselubungi dengan ini kunjungan pejabat A, kunjungan pejabat B. Nah itu juga patut kemudian juga kita ingatkan kembali kepada misalnya para pejabat negara yang melakukan kunjungan di daerah agar tidak mengumpulkan massa lebih dari 50 orang. Dan ini berlaku bukan hanya untuk selain penyelenggara pun demikian. Ini juga kami ingatkan. Tapi ada beberapa hal yang kemudian kalaupun dilakukan untuk penyelenggara harus kemudian dilakukan seizin dari Satgas COVID-19. Misalnya ini ada kejadian terbaru, ada simulasi TPS, simulasi pemungutan suara dibubarkan oleh kepolisian. Ini makin aneh juga jadinya kan. Padahal lagi simulasi TPS karena sudah ada pengumpulan massa katanya. Ya seharusnya massanya saja dibubarkan, TPS-nya yang dibubarkan simulasinya. Nah itu juga jadi sosialisasi terhadap masyarakat juga akan terbatas. Ini menurut saya agak yang kita harus bicarakan ke depan, karena pemungutan suara, bagaimana cara pemungutan suara yang sesuai dengan protokol COVID-19 juga harus diberitahukan kepada masyarakat. Sekarang sudah mulai ada iklan-iklan untuk masyarakat melakukan teman-teman KPU agar tidak takut ke TPS dan juga menjamin adanya protokol COVID-19 ditaati pada saat pemungutan suara di tanggal 9 Desember tahun 2020. Kita berharap Mbak Agnia agar tidak terjadi lagi masa yang besar-besaran di 4 September tahun 2020 yang lalu tentang pada saat pendaftaran pasangan calon di KPU. Jadi kami harapkan ini tidak terjadi lagi, cukup pada tanggal 23 September pada saat penetapan itu sudah kita bubarkan, ya, yang mau pawai, mau kemudian buat konser itu tidak diperkenankan semenjak tanggal 23. Kenapa? Karena penting bagi masyarakat sekarang sudah saatnya dengan menjalankan metode kampanye yang berbeda. Ini yang kita harapkan dari pasangan calon.
Dan kami harapkan teman-teman yang ada di sini adalah teman-teman yang bisa melakukan sosialisasi juga kepada masyarakat agar tidak takut datang ke TPS tanggal 9 Desember. Dan kita akan mau mengawasi penuh nih, ada teman-teman pengawas di masa-masa terakhir finish ini, orang biasanya geber biasa gas itu di gaspol kalau kata teman-teman yang sekarang, di gaspol sehingga pelanggarannya pun jadi gaspol. Nah, ini yang kita takutkan. Oleh sebab itu kami harapkan tidak terjadi semua para pihak melanggar protokol COVID-19 dengan alasan sudah memasuki masa akhir kampanye. Demikian Mbak Ania, semoga dapat memberikan pencerahan oleh teman-teman. Terima kasih, kalau naik turun saya mohon izin nih, karena sudah ini kita numpang di sekolah di Madrasah Aliyah ini kita numpang. Terima kasih Mbak Ania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rahmat. Teman-teman, kita akan membuka satu sesi pertanyaan, mengingat juga waktu. Kami buka untuk sesi pertama ini dengan 2 penanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung nyalakan mikrofonnya atau juga bisa melalui room chat yang tersedia. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin. Iya. Halo, selamat malam Mas. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama dan mungkin asal dari instansi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pak Rahmat, kemudian Pak Muslim, dan para teman-teman semua, dan seluruh narasumber. Jadi singkat, ini mau nanya terkait masalah penindakan protokol kesehatan. Nah, kebetulan beberapa hari yang lalu, itu saya berkegiatan kebetulan di Jakarta, dan kebetulan juga itu kita satu tempat kegiatan dengan teman-teman ataupun dari badan penyelenggara pemilu, atau kita sebut kebetulan ini ada Pak Ketua dari Bawaslu. Nah, kebetulan dari lembaga Bawaslu, Pak. Kemudian juga ada dari pihak penegak hukum, yaitu kepolisian. Nah, jadi saya mengambil sudut pandang dari masalah penegakan COVID. Nah, pada waktu itu kegiatannya itu, ya. Nah, kita tahu bahwa Bawaslu beserta kepolisian merupakan salah satu unsur penegakan COVID, khususnya pada kegiatan pemilihan kepala daerah serentak 2020. Nah, kan tetapi di satu sisi ketika melakukan kegiatan secara internal, nah itu para penegak hukum itu abai terhadap protap ataupun tata cara protokol kesehatan. Nah, bagaimana mungkin ketika lembaga-lembaga ini menindak para pihak-pihak yang memang mengabaikan protokol kesehatan, akan tetapi di satu sisi para penegak ini justru abai terhadap protokol kesehatan yang ditegakkannya. Nah, itu salah satu poinnya. Nah, begitu. Kemudian terkait masalah beberapa politisi ataupun calon kepala daerah yang memang belum siap dalam mengikuti protokol kesehatan dalam kegiatan berkampanye, seperti yang disampaikan oleh Pak Muslimin tadi. Nah, itu memang benar. Nah, ketika melakukan penindakan tentu tidak ada toleransi apakah itu kubu si A, kubu si B. Nah, karena menurut pandangan secara tidak kasat mata atau kasar mata, sebagai masyarakat umum kita melihat bahwa ada semacam spesialisasi penindakan yang terjadi oleh teman-teman penegakan di grassroots atau di akar rumput. Ketika salah satu calon petahana kemudian melakukan kampanye atau aktivitas kampanye ideologis, kemudian mengabaikan protokol kesehatan, hanya ditegur secara lisan. Akan tetapi ketika ada di luar dari petahana, nah itu
dilakukan penindakan secara serius. Nah, jadi mungkin mumpung di sini ada Pak Bagja selaku Ketua Bawaslu RI, mungkin mohon pandangannya seperti apa, karena kita coba ketika di atas sama di bawah itu kan perbedaannya sangat sangat kuat sekali. Nah, begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Mohon maaf tadi dari Mas siapa? Adi. Oh ya, oke. Terima kasih Mas Adi atas pertanyaannya. Saya ingin membacakan ada pertanyaan kedua, nanti mungkin bisa langsung kemudian dijawab oleh narasumber kita pada malam hari ini. Ada pertanyaan dari Mas Aden ya. Izin bertanya, prinsip kampanye adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, tapi masih banyak praktek kampanye hitam dan juga kampanye negatif. Apakah itu termasuk dalam pelanggaran karena melanggar prinsip yang ada dalam PKPU? Mungkin sebelum kita ngobrol dengan Bang Rahmat, mungkin saya akan bergeser terlebih dahulu dari Bang Teguh, karena kita juga ini ya Bang, perbedaan waktu yang cukup signifikan. Jadi mungkin bisa sekalian dijawab oleh Bang Teguh. Halo Bang Teguh, apakah masih bergabung bersama kami, Bang? Oke, sepertinya sedang ada kendala. Bisa langsung dijawab oleh Bang Rahmat. Silakan Bang untuk kedua pertanyaan kita pada malam hari ini. Ada terkait bagaimana kemudian adanya tindakan mengabaikan protokol kesehatan yang terjadi, dan juga kemudian terkait dengan adanya pelanggaran yang terjadi pada saat proses kampanye, dan juga pertanyaan dari Mas Aden tadi terkait dengan prinsip kampanye, yaitu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Apakah itu termasuk dalam pelanggaran karena melanggar prinsip yang ada dalam PKPU? Silakan Bang Rahmat. Terima kasih Mbak. Pertama, melakukan negatif campaign itu agak sulit untuk ditindak ya, kecuali melakukan black campaign atau kebohongan, menyerang suku, agama, ras, pasangan calon, itu termasuk dalam black campaign. Itu dilarang oleh undang-undang dan bisa dipidana. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Yang kemudian, yang pertanyaannya Mas Adi, misalnya nggak jelas ya tempatnya di mana, jadi kita juga nggak siapa Bawaslu mana yang melakukan itu, dan penegak hukum itu biasanya ada pertemuan sentra Gakumdu, seharusnya tetap dilakukan dengan protokol COVID-19. Nah, misalnya kita kalaupun dalam seminar atau dalam pertemuan itu biasanya ada jarak. Mas Adi lihat atau tidak, apakah memang menjaga jarak atau bagaimana? Sudah pakai masker, kadang-kadang juga ada yang terlupa ya, tapi selalu kita ingatkan untuk memakai masker. Kecuali misalnya lagi megang mic, kemudian agak sulit untuk berbicara, dilepas maskernya, kemudian disemprot mic-nya agar terhindar dari virus. Nah, itu bisa dilakukan. Kemudian juga pada saat ada acara-acara, ya kami selalu menegaskan tidak lebih dari 50. Kalaupun ada, itu harus kemudian dimintakan pendapat dari teman-teman Satgas COVID-19. Misalnya pada saat pelantikan PTPS. Kenapa agak sulit kalau dibagi 50? Misalnya di daerah yang padat, misalnya di Jawa Tengah. Itu kapan selesainya? Bisa 2 hari pelantikannya itu. Nah, padahal waktunya hanya cukup 1 hari. Pembiayaannya pun hanya cukup 1 hari. Jadi ini hal-hal yang kemudian bisa terjadi di lapangan. Tapi kalau protokol 19 itu tetap melakukan. Kalau Pak Mas Adi masuk ke kantor Bawaslu, pasti sudah disediakan tempat cuci tangan, sabun, dan lain ketika masuk ke kantor. Dan juga diharapkan para petugas penyelenggara itu memakai masker. Itu hal yang
menjadi protap di lingkungan kerja di Bawaslu. Kemudian ada perbedaan sikap antara petahana dan bukan petahana. Sebenarnya tidak ada itu, tidak ada perbedaan sikap seperti itu. Tetap semuanya misalnya diberikan kesempatan untuk membubarkan diri. Misalnya ketika diberikan peringatan tertulis, setengah jam kemudian masih kita minta untuk membubarkan. Tidak membubarkan paksa. Itu tetap dilaksanakan baik petahana maupun tidak. Seharusnya demikian. Kalaupun terjadi di lapangan, mohon dilaporkan kepada kami. Bawaslu mana yang melakukan itu. Atau juga ada kondisi-kondisi tertentu. Nah, itu juga perlu dilihat. Kondisinya seperti apa di lapangan. Sehingga kemudian kami perlu mengetahui di lapangan seperti apa kondisinya. Sehingga kemudian ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan standar operating prosedur Bawaslu pada saat melakukan pengawasan. Nah, itulah yang kita kerjakan pada saat ini. Semoga tidak ada lagi tadi perbedaan antara petahana dan bukan. Kalau tidak salah di beberapa daerah, kalaupun ada yang melakukan itu, kita akan tegur kepada Bawaslu-nya agar kemudian melakukan hal yang sama. Karena asas atau prinsip pemilu adalah non-diskriminatif. Tidak boleh juga kita melakukan diskriminasi baik terhadap peserta pemilu yang petahana maupun tidak. Demikian Mbak Agnia, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bang Rahmat atas jawabannya. Kemudian kita Bang Muslimin, bagaimana tanggapan Bang Muslimin terkait dengan penindakan protokol kesehatan? Ini kita juga menjadi salah satu perbincangan yang selalu menjadi perdebatan ya Bang ya. Mengingat di awal tetap dilaksanakan atau diselenggarakannya adanya pilkada di tahun 2020 ini kan menjadi polemik di masyarakat. Salah satunya adalah adanya ketakutan membludaknya angka COVID-19 dalam pelaksanaan. Nah ini bagaimana menurutnya Bang Muslimin juga dalam pertanyaan yang kedua terkait dengan prinsip kampanye memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, tapi masih banyak praktek-praktek kampanye hitam ataupun negatif campaign, apakah itu termasuk bentuk pelanggaran? Dari Bang Muslimin sendiri, bagaimana Bang Muslimin? Ya, jadi sekedar menambahkan baik apa yang disampaikan oleh Bang Rahmat tadi bahwa dalam konteks jadi mesti dibedakan ya black campaign dengan negatif campaign. Jadi kalau negatif campaign itu biasa, artinya katakanlah misalnya seorang calon melakukan negatif campaign itu terhadap petahana misalnya yang maju kembali. Negatif campaign adalah berupaya untuk membongkar misalnya apa yang sudah dilakukan oleh calon-calon lain yang memang tidak menyerang pribadi ya, ras dan seterusnya, tapi lebih pada kebijakan. Itu tidak ada masalah. Itu biasa dalam dalam kampanye ketika misalnya melakukan negatif campaign terhadap calon lain, tapi lebih sifatnya mengkampanyekan hal yang negatif terhadap calon lain, tetapi itu adalah fakta, bukan black campaign atau kampanye hitam yang cenderung sifatnya adalah kebohongan atau fitnah. Jadi itu perbedaannya, mesti dibedakan. Itu yang pertama. Dan jelas kalau melakukan kampanye hitam tidak hanya pelanggaran ringan, itu justru menjadi pelanggaran berat, bahkan hukumannya bisa pidana. Tinggal mekanismenya menemukan, laporkan, Bawaslu bisa menindak. Itu yang pertama. Dalam konteks ini saya kira tidak hanya sebenarnya partisipasi publik itu juga bisa dilakukan, karena publik juga bisa melaporkan sebenarnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara. Tadi ada misalnya konteksnya ketika ada penyelenggara yang melarang ada misalnya petahana yang secara aturan melanggar, tapi bagi Bawaslu tidak ditegur atau dibiarkan saja. Nah, ini sifatnya adalah pelanggaran. Ini justru bisa dilaporkan oleh publik yang melihat kepada, misalnya ada di KPP. Karena itu sudah melanggar kode etik ya, atau profesionalitas daripada penyelenggara, di mana di situ tidak profesional
atau bisa kena pasal bahwa penyelenggara berpihak ke salah satu calon dan lain-lain. Jadi tetap ada aturannya dan secara partisipasi publik itu bisa dilaporkan oleh oleh masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang masih banyak, memang tadi bahwa pilkada dalam kondisi begini memang tidak mudah. Jadi artinya bahwa kampanye sebagai sarana politik dalam pilkada sudah semestinya memang tetap di satu sisi harus mempertahankan, nomor satu bahkan, adalah keselamatan masyarakat agar terhindar dari virus. Bukan kemudian kampanye dilakukan dengan segala cara dan sumber daya yang dilakukan oleh calon maupun partai politik yang harus dimenangkan oleh setiap kontestan, tapi sehingga tadi mengabaikan unsur-unsur aspek-aspek keselamatan. Jadi menurut saya ya pilkada yang sukses tentunya tidak dapat dilihat hanya dari hasil akhir yang memperlihatkan nanti terpilih siapa, tetapi pilkada yang sukses tentunya dilihat dari semua tahapan yang dilalui, mulai dari awal kampanye, pendaftaran hingga di akhir. Artinya semakin sedikit pelanggaran dalam pilkada di masa pandemi ini, maka kita bisa katakan semakin sukseslah penyelenggaraan pilkada itu. Nah, dalam konteks judul diskusi kita ini, negara kita dengan sistem demokrasi tentunya membutuhkan peran partai politik sebagai penampung suara masyarakat untuk disalurkan kepada pemegang kebijakan. Jadi tanpa adanya partisipasi atau keterlibatan partai politik juga sebenarnya kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah tentunya tidak dapat diubah jika tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di bawah. Artinya peran penting partai politik tidak hanya kemudian berpartisipasi mengeluarkan juga kebijakan, tetapi yang sudah diputuskan secara bersama bahwa kebijakan yang diambil KPU, aturan yang dibuat Bawaslu, DKPP dan seterusnya itu juga adalah ada keterlibatan partai politik, sehingga kita berharap dalam penegakan hukumnya juga partai politik mampu memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat, tidak mengabaikan hukumnya, tidak mengabaikan apa yang harus dilakukan untuk memenangkan katakanlah calon yang diusung. Jadi prinsipnya saya kira bahwa pilkada kita berharap apa yang sudah kita jalankan sekarang, pilkada yang akan dilakukan tinggal beberapa hari ini, mudah-mudahan tetap terjaga kondusivitasnya, masyarakat juga terhindar dari virus, dan kita sebagai civil society, termasuk teman-teman penyelenggara, terus-menerus menyuarakan bahwa dalam konteks pertarungan pilkada kali ini tidak hanya pilkada untuk melahirkan seorang pemimpin, berlaga berkontestasi, tetapi ya tadi proses daripada pilkada itu juga adalah hal yang terpenting, bagaimana partai politik memberikan perannya sebagai saluran juga saluran publik terhadap kebijakan dan lain-lain. Jadi saya kira memang seorang walaupun ini adalah calon, tetapi ketika partai politik juga mampu memberikan pendidikan nilai-nilai politik yang sehat, maka saya kira juga demokrasi kita, pilkada kita akan berlangsung dengan sehat. Mungkin itu Mbak Agni, terima kasih. Ya, baik Bang Muslimin, terima kasih atas jawabannya dari pertanyaan penanya kita pada malam hari ini. Mungkin ada sanggahan atau tanggapan dari penanya? Kami persilakan jika ada tanggapan dari penanya kita pada malam hari ini. Halo, tadi ada Mas Adi dan juga Mas Aden, mungkin ada yang ingin ditanggapi dari jawaban narasumber kita pada malam hari ini. Kami persilahkan, kami berikan kesempatan.
Iya, oke. Jika tidak ada, mungkin dari Bang Muslimin ada sedikit closing statement untuk menutup diskusi kita pada malam hari ini, Bang, terkait menakar tingkat kepatuhan partai politik dalam Pilkada 2020. Dipersilakan, Bang Muslimin. Ya, mungkin tadi sudah saya sampaikan bahwa pilkada yang sukses tidak dapat dilihat hanya dari hasil akhir yang memperlihatkan terpilihnya salah satu calon yang berlaga nanti, tapi pilkada yang sukses harus dilihat dari semua tahapan yang dilalui dari awal hingga akhir. Dan kita berharap partai politik sebagai saluran publik juga selaku juga tidak hanya pemberi kebijakan, mempengaruhi kebijakan, juga sebagai peserta betul-betul memerankan posisinya secara baik dan benar dalam konteks pilkada di masa pandemi ini. Terima kasih dan mudah-mudahan dalam waktu depan hingga berakhir pilkada yang kita lakukan tidak menghasilkan katakanlah klaster baru, klaster pilkada. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Karena kalau itu terjadi, saya kira akan ada pilkada yang kita tidak harapkan. Mungkin itu Mbak Mia. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Moderator, teman-teman yang sudah mengikuti diskusi pada malam hari ini atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bang Muslimin Tanja selaku Direktur Eksekutif dari Puspol Indonesia, dan juga kami sampaikan terima kasih juga kepada Bang Rahmat Bagja selaku Komisioner dari Bawaslu RI, dan juga kepada Profesor Dr. Teguh Prasetyo SH MSI yang pada malam hari ini mungkin sudah terlebih dahulu meninggalkan room chat atau room diskusi kita pada malam hari ini karena ada sedikit gangguan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh peserta diskusi yang diselenggarakan oleh Parwa Institute. Terima kasih. Prof. Bang Teguh? Iya, belum. Iya. Masih memantau dari Ambon, itu udah jam 12 malam nih masih. Iya, mohon maaf Bang, kami pikir tadi belum. Saya pikir tadi ada kendala sehingga kita tidak bisa tersambung oleh Bang Teguh. Bang Teguh, mungkin untuk mengakhiri diskusi kita pada malam hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement dari Bang Teguh melihat pelaksanaan pilkada di tahun 2020. Bang Teguh, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih ya. Saya pesan pada penyelenggara pemilu, khususnya ya, jajaran KPU dan Bawaslu. Dan ini tadi sudah sampaikan di Ambon juga, jajaran KPU dan Bawaslu se-Provinsi Maluku, bahwa kita harus berpegang pada prinsip etika ya, prinsip etika sebagaimana kita bangun pijakan filsafat. Berpijak pada filsafat pemilu untuk terciptanya pilkada bermartabat. Itu pesan saya. Terima kasih ya. Ya, baik Bang Teguh, terima kasih sudah menyempatkan waktu sibuknya, masih bertahan dari Papua, masih tetap memantau perkembangan diskusi yang diselenggarakan oleh Parwa Institute, dan juga terima kasih kepada Bang Muslimin untuk penyampaian materinya dan juga sudah meluangkan waktu berdiskusi bersama teman-teman Parwa Institute pada malam hari ini. Selaku moderator, mungkin saya ingin menarik satu kesimpulan bahwa partai politik juga memegang peran kunci atau peran sentral dalam suksesi penyelenggaraan pilkada di tahun 2020 ini. Peran penting partai politik bukan hanya mengeluarkan pasangan calon, namun juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yang tentunya juga memberikan edukasi dan tidak dan juga mengindahkan adanya protokol kesehatan demi kemaslahatan masyarakat secara bersama. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh narasumber dan juga peserta diskusi Parwa Institute. Sekali lagi kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pelaksanaan diskusi yang diselenggarakan oleh Parwa Institute. Selamat malam, sampai ketemu di diskusi yang diselenggarakan oleh Parwa di minggu selanjutnya. Sekali lagi, selamat malam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.